Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktal Saputra. Saya dari kelas 3A Sistem Informasi akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Teknologi Komunikasi Data. Di sini saya akan membahas yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi sekarang mempunyai pengaruh pada perkembangan pengolahan data. Data dari suatu tempat dikirim ke tempat lain dengan alat telekomunikasi. Data perlu dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dengan beberapa alasan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan datanya, atau tempat di mana data tersebut akan digunakan sebagai data perlu dikirim ke tempat pengolahan, dan data dikirim kembali ke tempat yang membutuhkan informasi dari data tersebut. Yang kedua, terkadang lebih efisien atau lebih murah mengirim data lewat jalur komunikasi. Lebih bila data telah diorganisasikan melalui komputer dibandingkan dengan cara pengirimannya. Suatu organisasi yang mempunyai beberapa tempat pengolahan data. Data dari suatu tempat pengolahan yang sibuk dapat membagi tugasnya dengan mengirimkan data ke tempat pengolahan data yang tidak sibuk. Yang keempat, alat yang mahal seperti percetakan grafik atau printer kecepatan tinggi cukup di satu lokasi saja. Kemudian, transmisi data. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu ke sumber ke penerima data. Untuk mengetahui tentang transmisi data lebih lengkap, maka perlu diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan proses ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media transmisi yang dapat digunakan. Beberapa media transmisi dapat digunakan sebagai channel transmisi dari data yang dikirimkan, dapat berupa kabel ataupun radiasi elektromagnetik. Bila sumber data dan penerima data jarak jauh, channel komunikasi dapat berupa media radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara terbuka dan dapat berupa gelombang mikro, sistem satelit, atau sistem laser. Yang kedua, kapasitas channel transmisi menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam 1 bit per sekon atau karakter per sekon. Kapasitas atau transfer rate atau baud rate dari channel transmisi dapat digolongkan dalam narrowband channel. Yang ketiga, tipe dari channel transmisi. Suatu channel transmisi dapat mempunyai tipe transmisi satu arah atau one way transmission, transmisi dua arah bergantian atau either way transmission, atau transmisi dua arah serentak. Yang keempat, kode transmisi yang digunakan. Di dalam komunikasi data, informasi dikirimkan dalam bentuk bilangan binari yang menggunakan kode-kode untuk mewakili data yang dikirimkan tersebut. Kode transmisi yang digunakan dapat berbentuk bauded, called, ASCII, dan lain-lainnya. Yang kelima, mode transmisi. Transmisi data lewat channel transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel atau mode transmisi seri. Pada mode transmisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh satu kode transmisikan secara serentak atau karakter setiap saat.